sobat, bertemu lagi dengan Bu Indah pada video pembelajaran yang kedua. Jika sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang jenis iklan elektronik yang berhubungan dengan zat tunggal dan zat campuran, sekarang kita akan belajar tentang unsur-unsur iklan dan materi dalam zat tunggal dan zat campuran. Kelas 5, tema 9, subtema 2, pembelajaran kedua. Sudah siap belajar kan? Mari kita ingat kembali, iklan elektronik merupakan pemberitahuan tentang barang atau jasa kepada masyarakat umum melalui media elektronik. Masih ingatkah kamu media elektronik itu jenisnya apa saja? Sebuah iklan hendaknya harus dibuat jelas dan menarik, supaya iklan dapat diterima masyarakat dengan jelas dan dapat membuat masyarakat memiliki rasa ingin tahu yang lebih tentang produk dan jasa yang sedang ditawarkan. Jelas dan menariknya sebuah iklan akan membuat banyak orang memiliki rasa ingin tahu yang lebih untuk kemudian membeli atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Itulah mengapa ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam membuat suatu iklan, supaya masyarakat tertarik untuk membeli dan menggunakan produk atau jasa yang sedang ditawarkan produsen kepada konsumen. Tahukah kalian apa saja unsur-unsur yang harus ada di dalam sebuah iklan? Mari kita bahas bersama. Unsur yang pertama, ada perhatian atau attention. Iklan yang baik harus dapat menarik perhatian masyarakat umum. Ketertarikan masyarakat merupakan syarat yang paling utama dari sebuah iklan. Jika kita sudah menarik perhatian masyarakat, maka selanjutnya harus meningkatkan minat menjadi sebuah keinginan atau interest. Unsur iklan yang harus ditingkatkan menjadi minat. Apabila minat sudah ada, maka akan timbul rasa ingin tahu secara rinci dalam diri konsumen terhadap produk yang sedang ditawarkan. Setelah memunculkan rasa ingin tahu dari masyarakat tentang produk yang diiklankan, maka hendaknya iklan harus mencakup cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Unsur selanjutnya ada rasa percaya atau conviction. Untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen, sebuah iklan harus ditunjang berbagai kegiatan peragaan sebagai pembuktian terhadap produk yang ditawarkan. Setelah mendapat kepercayaan dari konsumen, selanjutnya tujuan akhir dari produsen untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya, maka akan diwujudkan dalam sebuah tindakan atau sering disebut dengan action. Dari beberapa gambar iklan yang sudah kalian lihat, apakah iklan-iklan tersebut sudah memenuhi unsur yang ada? Sekarang coba perhatikan contoh-contoh iklan berikut ini. Pada iklan tersebut mencantumkan nama produk yang ditawarkan, sehingga konsumen tahu apa nama produk yang akan dibeli nantinya. Selain nama produk, iklan harus menampilkan gambar yang menarik yang mendukung suatu produk yang sedang ditawarkan, sehingga produsen merasa tertarik dengan produk yang ditawarkan dalam suatu iklan. Selanjutnya, kalimat pendukung dalam iklan harus menarik dan harus berkaitan dengan iklan yang sedang ditawarkan, sehingga produsen tahu apa produk yang akan dibeli nantinya. Selain itu, keunggulan produk harus dicantumkan, karena konsumen
akan mengetahui keunggulan produk jika keunggulan tersebut dicantumkan dalam suatu iklan tersebut. Nah, sekarang berlatihlah dengan mengerjakan LKPD yang diberikan oleh Bu Guru. Buatlah penilaian tentang iklan yang sudah disajikan. Sudahkah iklan-iklan tersebut memuat unsur? Sertakan alasanmu juga. Apakah iklan yang tadi itu berhubungan dengan zat dan materi? Coba renungkan sejenak. Ya, iklan di atas merupakan iklan susu, yang mana zat penyusun dalam minuman susu tersebut terdiri dari air dan bubuk susu. Setiap minuman memiliki zat penyusunnya masing-masing. Ada yang tersusun dari satu jenis zat saja, ada pula yang tersusun lebih dari 2 jenis zat. Masih ingat kan tentang zat tunggal? Zat tunggal merupakan materi yang tersusun dari zat tunggal itu ada satu saja. Selain zat tunggal, ada pula zat campuran. Zat campuran terdiri dari 2 atau lebih materi dalam zat campuran. Anak-anak masih ingat kan dengan zat tunggal? Bagaimana dengan zat campuran? Campuran homogen dan campuran heterogen? Masih ingat kan? Untuk mengingat kembali, cobalah anak-anak lihat video pembelajaran sebelumnya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang zat tunggal, zat campuran homogen, dan zat campuran heterogen. Sekarang perhatikan contoh materi berikut ini. Yang pertama, ada air kemasan dalam botol. Air kemasan dalam botol terdiri dari satu jenis zat saja. Air kemasan dalam botol termasuk zat tunggal berupa senyawa. Selanjutnya, ada minuman manis dalam kemasan. Zat penyusun dari minuman manis tersebut adalah air dan pemanis atau perasa. Minuman manis tersebut termasuk ke dalam campuran homogen, karena air dan pemanis tercampur secara sempurna. Selanjutnya ada teh manis. Zat penyusun dari teh manis terdiri dari 3 materi, yaitu air, teh, dan gula pasir. Teh termasuk dalam campuran homogen, karena semua materi tercampur secara merata. Contoh selanjutnya, ada es teh dengan perasan lemon. Es teh dengan perasan lemon terdiri dari 3 jenis materi, yaitu air, teh, dan perasan lemon. Es teh dengan perasan lemon termasuk campuran heterogen, karena bulir lemon tidak dapat tercampur secara sempurna pada minuman. Selanjutnya ada minuman kopi. Pada minuman kopi terdiri dari air, kopi, dan gula pasir. Minuman kopi termasuk dalam campuran heterogen. Mengapa demikian? Benar sekali, air kopi menyisakan ampas di dasar gelas. Itu artinya bubuk kopi tidak dapat larut secara sempurna di dalam air. Contoh selanjutnya ada adonan bakwan. Zat penyusun dari adonan bakwan terdiri dari air, tepung, sayur-sayuran, dan juga bumbu.
adonan bakwan termasuk dalam campuran heterogen karena semua materi tidak tercampur secara sempurna dan masih bisa dibedakan. Cobalah perhatikan contoh pada gambar. Sayur dan campuran tepung masih dapat dibedakan. Itulah mengapa adonan bakwan disebut dengan campuran heterogen. Itulah tadi contoh-contoh materi penyusun dalam suatu zat. Sekarang carilah contoh lain dari zat tunggal dan zat campuran homogen dan zat campuran heterogen di sekitarmu. Tulislah pada LKPD yang sudah disediakan oleh Bu Guru. Kamu cukup memilih satu jenis zat saja. Kemudian, carilah materi yang berkaitan dengan zat yang kamu pilih. Sebutkan minimal 5 materi. Kemudian, tuliskan pada LKPD-mu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Bu Indah secara langsung. Terima kasih anak-anak hebat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat untuk kita semua.